bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Oh, for your name is great and worthy to be praised. Shalom adik-adik. Gimana kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan yang Sehat-sehat. Nah adik-adik, ibadah kita pada minggu ini dibawakan oleh kakak, Kak Meli dan Kak Dewi Tarigan, dan pembawa firman Tuhan kita hari ini yang dipimpin oleh Bang Budi. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa hal yang harus adik persiapkan terlebih dahulu. Apa aja itu Kak De? Jangan lupa bawa Alkitabnya, siapkan Alkitabnya, duduk manis, dan jangan lupa apa Kak Meli? Jangan lupa mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan. Dan apalagi Kak Dev nih yang satu paling penting juga nih Kak Dev, apa lagi? Apa itu Kak Mel? Adik-adik di rumah jangan lupa buat mematikan HP-nya ya, jangan pegang gadgetnya, oke? Oke Kak. Oke, jadi sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dan dibawakan oleh Kak Devi. Oke, sebelum kita memulai kebaktian kita, ibadah kita, marilah kita tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu pada pagi hari yang cerah ini Tuhan. Tuhan berikan kami masih nafas kehidupan dan memuji nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami untuk bisa bersikap tenang dan lebih baik lagi Tuhan, dan berkati kesehatan kami juga Tuhan supaya kami sehat terjauhkan dari virus corona COVID-19 ini Tuhan, dan berkati juga adik-adik Tuhan supaya duduk tenang dan bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan ucap syukur, terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lagu kita pada hari ini yang pertama adalah Bersukacitalah. Oke adik-adik, kita harus semangat seperti dengan lagunya, bersukacitalah. Dan nanti akan dilanjutkan dengan lagu Jangan Lelah.
ya. Iya, betul. Nah, sebelum memasuki firman Tuhan, kita angkat pujian pertolonganmu. Adik-adik sekalian, apa kabar adik-adik? Kabar baik tentu kan? Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali saat ini. Walaupun keadaan kita berada di rumah, puji Tuhan, masih ada kesempatan untuk bertemu kembali di dalam firman Tuhan. Senang jumpa adik-adik. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan yang manis, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus Tuhan menolong kami agar kami paham dan kuat menerima firman Tuhan. Tuhan dengar doa kami, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang manis, bacaan kita minggu ini Alkitab Galatia 6 ayat 2. Adik-adik boleh baca Alkitabnya, ambil Alkitabnya, kita baca Alkitab kita Galatia 6 ayat 2. Firman Tuhan begini, firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu
demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi Bang Budi bacakan firman Tuhan. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolongan. Satu lagi bacaan remaja di Lukas 5 ayat 17 sampai 19 saja. Sebenarnya ini adik-adik sampai 26. Cuma di renungan kita di pedoman sampai ayat 19. Bang Budi bacakan. Dengar yang manis adik-adik ya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ketika mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak di depan Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik, orang lumpuh itu adik-adik paham kan? Tidak bisa apa-apa, namanya pun dia lumpuh. Lumpuh itu nggak bisa bergerak, nggak bisa apa, nggak bisa makan, nggak bisa jalan. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kerjasama yang kuat, gotong royong yang hebat dari teman-teman, dari saudara-saudara, maka ada keluarga yang mau berkorban, mau naik ke atap rumah, dan mau membongkar genteng, sampai menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Perjuangan yang begitu kuat, perjuangan yang begitu keras, sampai mendapatkan hasil. Alkitab mencatat orang lumpuh itu sembuhkan. Puji Tuhan, tepuk tangan sekali adik-adik buat Tuhan Yesus, karena kuasa Tuhan Yesus tetap dari dulu sampai sekarang, selama-lamanya tetap berkuasa menyembuhkan orang sakit, termasuk orang lumpuh. Hari ini luar biasa adik-adik. Kenapa kita bilang luar biasa? Tema kita hari ini bergotong royonglah. Tema kita hari ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang disembuhkan itu cuma satu adik-adik. Cuma satu orang lumpuh itu. Yang disembuhkan cuma satu. Tapi yang menggotong banyak. Di Alkitab bilang banyak sekali. Inilah maksud firman Tuhan, makanya kita saling bertolong-tolongan untuk memenuhi hukum Kristus. Amin adik-adik kan? Jadi adik-adik mau menolong orang lumpuh kan? Menolong orang yang tidak, ya artinya kekurangan. Namanya orang lumpuh tidak punya apa-apa. Tidak punya uang, tidak punya ini, tidak punya ini. Namanya orang lumpuh adik-adik. Pernah lihat kan orang lumpuh? Nah, jadi kita bersyukur punya Allah yang luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya Tuhan Yesus, luar biasa. Dia mau menolong, bahkan menyembuhkan orang lumpuh ini. Sampai firman Tuhan mengatakan sembuh. Kalau kita baca di Alkitab, ya saya baca di ayat 24 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat dirimu, dan pulanglah ke rumahmu. Luar biasa adik-adik. Wah, luar biasa. Puji Tuhan sekali adik-adik. Gembira di rumah kan? Walaupun di rumah tidak apa-apa, kita sukacita. Jadi hari ini kita diajarkan firman Tuhan supaya kita membantu orang yang tidak mampu, betul-betul tidak mampu. Ya sebagai contoh lah, taruhlah Bang Budi. Bang Budi kan guru sekolah minggu, tapi sudah lama karena corona ini di rumah terus adik-adik ya. Jadi adik-adik boleh bantu Bang Budi. Kasih super mie, kasih telur ayam, kasih beras, kasih minyak goreng, kasih gula putih. Bisa aja adik-adik. Karena Bang Budi memang perlu ditolong. Dengan rame-rame, jangan sendiri-sendiri adik-adik ya. Ya firman Tuhan tadi dikatakan orang lumpuh itu digotong begitu banyak. Luar biasa. Kita bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus, baik sekali. Jadi adik-adik,
biar lebih jelas firman Tuhan ini, kalau kita pelajari lebih dalam, ada juga tertulis di Matius 25, bagaimana dan siapa saja yang boleh kita tolong. Di sini dituliskan bagi kita anak Tuhan, maka yang patut ditolong bagi yang kekurangan. Artinya dia dikatakan yang lapar, yang telanjang, yang sakit, itu wajib orang Kristen tolong. Kita kerjasama, rame-rame kita tolong. Jadi yang ditolong itu bisa terbantu. Jadi begitu dulu adik-adik ya. Sampai jumpa lagi kita nanti minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sehat semua ya. Amin. Mari kita berdoa karena firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengar firman Tuhan yang begitu hebat, begitu baik, menguatkan iman kami. Walaupun kami berada di rumah, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami dan memberkati kami, tidak ada kekurangan. Ampuni dosa kami Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kami. Dengar sempurnakan doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang tibalah waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita bernyanyi untuk memuji nama Tuhan. Tanganku bekerja buat Tuhan. Sekarang kita dosa syafaat. Mari kita berdoa, lipat tangan kita sekali lagi. Kita berdoa, kita berikan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik di surga, penuh kuasa dan mulia. Tuhan, kami teringat saudara kami, Mama Dego. Kami tidak tahu apa yang dia rasakan sakitnya Tuhan. Hanya kami tahu bahwa kuasa Tuhan, darah Yesus, berkuasa mengangkat penyakit dia, menyembuhkan penyakit dia. Tuhan Yesus, sembuhkan dia Tuhan, agar dia dapat melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih-lebih virus corona ini Tuhan, Tuhan beri kesembuhan, pengobatan yang baik. Karena kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas menolong umat manusia, menyembuhkan penyakit virus corona. Terima kasih Tuhan. Dimanapun adik-adik kami berada keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, tolong, biar di depan dia bisa dapat sehat, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pun semua guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan selalu menyertai kami, agar kami mampu meneruskan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, GPK Pai Batang Serang ini. Berkati semua Tuhan, pendeta pertudiakan, semua umat Tuhan diberkati. Pemerintah kami, Pak Presiden Jokowi, semua menteri-menteri, kiranya Tuhan menyertai sehat selalu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberi kami kesehatan selalu. Haleluya. Amin. Sekarang mari kita mengucapkan doa Bapa kami seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam, Tuhan berkati. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 2. Kakak ulangi sekali lagi. Efesus 4 ayat 2. Atau yang ada di seperti di Bawah bawah ini. ini. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa mengikuti ibadah minggu depan. Minggu depan. Oke, dan adik-adik jangan juga lupa untuk mengirimkan video ayat hafalannya. Ya. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, Dek. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa.